بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal jamaah, malam itu kurang sempurna kalau nggak ada bulan. Siang juga kurang cerah kalau nggak ada mentari. Salam ana juga kurang pas kalau nggak ada jawaban dari antum semua. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Ayuhal asatidah wa tulab wal jamaah yang kami cintai karena Allah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sedang membaca kitab apa? Ada yang masih ingat? Kitabnya judulnya apa? Nggak ingat? Judulnya toh nggak ingat? Ayo. Al-Arba'un Al-Wildaniyah. 40 hadis nasihat untuk para pemuda. Dan kita semua di sini masih muda, betul? Kok kayak nggak terima banget sih, El? Ustadz masih muda, El? Ya, gitu ya. Ustadz Ali, Ustadz Cipto itu masih muda, gitu ya. Gitu. Alhamdulillah ya. Kita masuk di hadis yang keberapa? Terakhir Ustadz bahas tentang apa, Wis? Masih ingat gak? Gak ingat? Ini gara-gara efek libur setahun ini ya. Nah, kalian perpulangan 2023, datang ke sini tahun 2024. Gitu. Setahun perpulangan antum. Kita masuk hadis yang ke-10. Karena terakhir kita bahas hadis yang ke-9 tentang kesombongan. Masih ingat insyaallah? Masih? Alhamdulillah. Baik, al-hadisul asyir, hadis yang ke-10, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya. Jadi tolong bisa diperhatikan bareng-bareng. Saya luruskan niat karena insya Allah tidak ada ibadah yang lebih besar pahalanya dari ibadah-ibadah sunnah, begitu ya, selain daripada thalabul ilm kalau niatnya benar. Sudah bisa diteruskan teman-teman semua? Ya. Yang di belakang pojok itu dari majelis taklim mana? Ayo, nggak boleh gitu ya. Baik. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kalian pengen jadi yang terbaik nggak? Pengen? Ya. Yang bilang pengen, semoga Allah kabulkan. Yang bilang enggak, semoga Allah sadarkan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita bacakan syarahnya. Hadal hadisu yadullu ala ahammiyati ta'allumil Qur'anil karim, ta'allumil Qur'anil karimi wa ta'limihi. Hadis ini menunjukkan tentang pentingnya belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau pengen jadi yang terbaik, entah kita jadi yang belajar atau kita jadi orang yang mengajarkan Al-Quran. Fan-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna bi anna alladziina yata'allamuna al-Qur'ana wal ladziina yu'allimunahu hum khairun nasi wa afdaluhum wa atyabuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mereka yang mengajarkan Al-Qur'an, mereka adalah manusia yang paling mulia, yang paling baik dan yang paling top. Yang paling thayyib, ya, Masya Allah. Wahina haddasa tabi'i al-jalil Abu Abdurrahman as-Sulami. Dan ketika
seorang tabi'in yang mulia yang bernama Abdurrahman As-Sulami. Siapa namanya? Abdurrahman As-Sulami. Ketika beliau kemudian menyebutkan tentang hadis ini, berbicara tentang hadis ini, wa huwa alladzi rawahu an Utsman bin Affan, dan beliau juga yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan tabi'in dari Utsman bin Affan. Maka kemudian beliau mengatakan fahadalladzi aq'adani hadzal maq'ad. Hadis ini yang menjadikan saya duduk di tempat duduk ini, duduk di majelis Quran ini, duduk di halaqah Quran ini. Yakni annahu qa'ada yuqri'ul Qur'ana. Beliau itu duduk mengajarkan Al-Qur'an asyarat as-sinin, puluhan tahun. Bukan setahun dua tahun tapi puluhan tahun. Maka ini juga semangat buat para musyrif tahfidzul Quran, buat para kakak kelas yang mendampingi anak-anaknya atau adik-adiknya belajar Quran, dia adalah orang yang paling baik. Termasuk orang yang ikut halaqah Quran juga orang yang paling baik. Makanya semangat dalam halaqah Quran, jangan sampai tidak semangat. Buat kemudian Ustaz izin ke toilet Ustaz ya, setelah itu nggak datang lagi. Nah itu kan kasihan gitu ya. Kemudian juga disebutkan di sini raghbatan minhu fid dukhuli fil fadli wal khairati al madhkurah fi hadzal hadis asy-syarif. Jadi beliau itu ketika sabar duduk puluhan tahun, yaitu adalah halaqah Quran, mengajarkan Quran karena semangat ingin masuk ke dalam hadis ini, mendapatkan kemuliaan hadis ini dan mendapatkan kebaikan hadis ini. Artinya termasuk orang-orang yang paling baik. Makanya ikhwah, kita di sini halaqah Quran 3 tahun bagi yang SMP gitu ya. Kemudian tambah lagi 3 tahun bagi yang SMA. Barangkali itu adalah waktu yang paling berharga dalam hidup kita kelak nanti ketika dihisab. Barangkali. Oleh karena itu manfaatkan baik-baik. Antum bersyukur umur seantum duduknya di halaqah Quran. Betapa banyak orang-orang umuran antum duduknya di samping-samping jalan. Ngepang. Tahu ngepang nggak? Bukan bercabang, bukan maksudnya ikut-ikutan BM dan sebagainya. Gitu ya. Nggak tahu BM? Tanya sama Ustaz Sugino nanti. Ya. Kita lanjutkan. Wa binaan ala dalik. Oleh karena itu, fa innahu yanbaghi ala kulli muslimin wa muslimatin, hendaknya seorang muslim dan muslimah an yahtamma bil Quran, dia perhatian terhadap Al-Qur'an. Fayahris ala ta'allumihi, dia semangat belajar, wa dhabtihi wa itqanihi, kemudian juga membacanya dengan dobit, mempraktekkan makharijul huruf, sifat huruf dan tajwidnya. Ada yang bisa menyebutkan syairnya Syekh Al-Jazari tentang tajwid? Ya? Ada nggak? Kalau nggak, satu yang baca sendiri deh. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilainal wasala. Membaca Quran dengan tajwid hukumnya wajib bagi yang sudah belajar. Orang yang tidak membaca Quran dengan tajwid bisa berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah menurunkan Quran dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilainal wasala, dan sampai kepada kita secara turun-temurun oleh guru-guru kita